Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Sukses semua, kaya semua ya. Finansial kalian bisa tercukupi semua tanpa ada yang kekurangan. Semoga semua mimpi dan cita-cita kalian di tahun 2023 semoga bisa jadi kenyataan. Kalau di tahun ini belum bisa jadi kenyataan, setidaknya sudah ada tanda-tanda perubahan untuk finansial daripada teman-teman ya. Tentunya perubahan dalam hal positif, oke? Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pertemuan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat secara kasat mata kali ini ya, untuk market cap secara overallnya turun teman-teman ya. Yang kemarin di area 1,16 triliun, kali ini berada di area 1,15 triliun. Dan untuk dominance Bitcoin sendiri juga masih dalam kondisi prima atau kenaikan ya, mengalami lonjakan sebesar 0,1 persenan ya. Terakhir kalau nggak salah itu di area 48,7 persenan ya, kali ini di area 48,8% teman-teman. Untuk fair and greed masih sama saja, belum turun dari level 50 ya. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman, dengan kondisi market yang seperti ini, dengan kondisi kripto yang seperti ini, ternyata ada sedikit informasi yang membuat kita lebih tenang lagi teman-teman, membuat kita lebih santai dalam nge-hold daripada XRP ya. Ini salah satu kabar yang sangat amazing ya. Salah satu kabar yang cukup menarik. Oke, untuk harga SRP sudah nyentuh di level kepala 6. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau kalian lihat updating tentang SRP. Nah, di sini akan kita ulas sedikit teman-teman ya. Untuk volume naik tapi market cap turun. Volume naik sekitar 51%. Oke, kita langsung saja lihat real chartnya. Nah, ini adalah real chart kalau kita lihat dari trading view untuk XRP. Kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya yang dimana maksud yang saya beri marking ini teman-teman, dan ternyata di sini sudah kejebol ya. Markingnya sudah kesentuh teman-teman. Marking ini ya, ini sudah kesentuh. Ketika area ini terjebol ya, area ini terjebol teman-teman, maka next target harga XRP bisa kemana? Tentunya di kepala 5 something, area sini teman-teman ya. Bisa di area kepala 54 sampai 55 ya. Itu teman-teman bisa di area situ, antara persentase harga rank 56 sampai 54. Itu adalah harga selanjutnya ketika area yang saya marking ini benar-benar kejebol. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya, kalian pasti tahu. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, di sini lebih jelasnya di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita lihat bersama, kita ambil ini dulu ya. Bentar. Oke, kita ambil ini teman-teman. Nah, di mana di sini beberapa kali dia buat lower low. Yang pertama di sini ya, yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini teman-teman ya. Dia buat lower low-nya terus. Nah, potensi dia koreksi masih tinggi teman-teman. Cuman di sini ada kabar positif nih. Meskipun harga SRP turun seperti ini, sebenarnya ini malah menjadi suatu momentum yang dimana kita bisa melakukan yang namanya akumulasi. Kalau kalian yakin dengan proyeknya atau kinerja daripada XRP ini teman-teman. Kalau saya pribadi nggak ragu sih untuk long term loh ya. Untuk long term jangka panjang saya udah nggak ragu. Sebenarnya penurunan seperti ini kalian bisa ambil posisi entry yang seperti yang bila ya, kepala 57 sampai area 54 bisa kalian open posisi ya, atau melakukan DCI, bukan open posisi untuk long atau short ya teman-teman, tapi open posisi untuk DCI di area itu teman-teman ya. Karena ada potensi XRP ini buat nyentuh di kita naikkan time frame-nya biar lebih enak ya. Nah, ada potensi XRP ini bisa turun sampai di area ini teman-teman ya, di area 55 lah ya. Atau di sini ini hanya nyentuh shadow atasnya 56 yang seperti saya bilang antara 56 sampai di area 54 ya. Kalian bisa pasang jaring di area situ kalau kalian memang yakin dengan XRP. Tapi dengan berita yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu faktor penambah keyakinan. Tapi tetap Dior teman-teman ya, kalian harus Dior juga, do your own research, cari informasi-informasi pembanding yang lebih mungkin untuk meyakinkan kalian bisa gitu ya. Oke, langsung kita bahas.
Nah, di sini dikutip dari The Crypto Basic, teman-teman, di mana Binance SRP memegang lebih dari 100 juta karena pertukaran sekarang memiliki 2,8 miliar SRP, laporan POR terbaru. Oke. Jadi Binance ini melaporkan POR-nya untuk si XRP yang dimana Binance ini memegang lebih dari 100 juta karena pertukaran sekarang memiliki 2,8 miliar SRP untuk POR-nya. Nah, ini menjadikan kita semakin yakin nih untuk nge-hold dalam kurun jangka panjang di pertukaran, maksudnya ya di exchange. Tapi kalau untuk jangka panjang sih lebih enaknya loh ya, lebih enak kalau kalian belum punya modal bisa ngehold di DEX, teman-teman, karena di ya kayak Trust Wallet, MetaMask dan sebagainya. Karena apa? Di situ kita bener-bener ngontrol aset kita. Di situ bener-bener tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kalau kita nyimpen di kayak Trust Wallet, MetaMask dan sebagai DEX lainnya gitu, teman-teman ya, itu kita bertanggung jawab secara 100%. Yang penting kita nggak ngeklik link scam aja ya, itu aman aset kita. Nah, ketika kita ngehold di exchange, teman-teman ya, musuhnya kita adalah kebangkrutan. Tapi kalau untuk Binance ya, kalau sampai Binance bangkrut, ini yang akan terkena imbasnya itu semua aset cryptocurrency akan mengalami damp parah ya, itu teman-teman, karena Binance ini adalah platform pertukaran nomor 1 terbesar di dunia ya, seperti itu. Nah, jadi sekelas exchange besar top 1 dunia, teman-teman, dia mengakumulasi XRP sebesar 100 juta yang dimana Binance saat ini memegang 2,8 miliar XRP sebagai cadangannya. Nah, sebagai cadangan, jadi kita lebih tenang nih. Oh, udah banyak cadangan yang ada di Binance. Sempat kita bahas juga, teman-teman, bahwasanya OKX atau mana ya yang kemarin itu memberikan POR-nya, sempat kita bahas, kalian bisa cari di video saya sebelumnya. Nah, jadi volume perdagangan miliaran menyimpan 2,8 miliar XRP sebagai cadangan, sementara pelanggannya memegang 2,7 miliar XRP. Nah, jadi nilai POR yang dimiliki oleh Binance untuk XRP ini jauh lebih tinggi POR-nya dibandingkan dengan pelanggannya yang memegang 2,7 miliar, teman-teman ya. Jadi di sini Binance, bursa kripto terbesar dunia, telah membagikan laporan proof of receiver atau keterbukaan lah. Ini loh ya dana cadangan untuk XRP saya yang ada di platform pertukaran saya sebesar ini. Nah, itu akan menarik keyakinan orang-orang untuk menggunakan platform exchange pertukaran Binance. Karena apa? Keterbukaan dengan dana cadangan yang ada. Sempat Shiba itu di presentasi harga 87 triliunan untuk POR-nya. Kalau Shiba udah banyak exchange yang nge-up tentang POR-nya ya. Tapi kalau untuk XRP ini, setahu saya loh ya, setahu saya itu baru 2 platform pertukaran. Semoga saja nanti semua pertukaran bisa nge-up ya. Binance XRP memegang saat ini, Binance memiliki saldo bersih sebesar 2,8 miliar. Kira-kira pelanggan Binance memegang gabungan yaitu 2,7 miliar ya. Jadi sebagai saldo di seluruh akun mereka. Ini menunjukkan bahwa Binance memiliki jumlah XRP yang sedikit lebih besar daripada penggunanya. Akibatnya rasio saldo bersih pelanggan terhadap saldo bersih Binance untuk XRP adalah sekitar 3,5%. Wow, mantap ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga, kenapa XRP ini sangat bagus untuk jangka panjang? Ya, sebenarnya sudah saya singgung beberapa kali ya. XRP ini bergerak di sektor pembayaran lintas batas, yang targetnya adalah sektor perbankan ya, teman-teman, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang memiliki XRP hanya 10 XRP, 15 XRP, 20 XRP, kalian jangan berkecil hati, teman-teman. Kenapa? Karena gini,